Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pembelajaran informatikanya. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kerjakan pada hari ini. Baik, kita lanjutkan yaitu kita belajar menggunakan aplikasi pengolah angka. Untuk hal ini kita gunakan aplikasi Microsoft Excel berbasis Android. Nah, seperti biasa, kita mulai dengan membuat file baru terlebih dahulu dengan cara menyentuh atau mengklik tanda plus di bawah sehingga muncul 3 pilihan. Kita pilih yang dokumen. Nah, setelah muncul seperti ini, aplikasi pengolah angkanya adalah Excel, maka kita pilih Excel yang buku kerja kosong untuk membuat sebuah file baru. Dalam bahasa Inggrisnya ini disebut blank workbook ya. Kita pilih. Nah, sehingga muncullah halaman Excel yang baru yang masih kosong. Oke. Nah, di bagian atas coba dilihat dulu bagian atas. Nah, yang saya klik ini. Di bagian atas itu ada namanya buku 6. Buku 6 ini disebut dengan title bar. Ya, bagian tulisan buku 6 ini disebut title bar. Title bar itu adalah judul file yang sedang kita buat. Maka Ustadz meminta file ini kalian kasih nama sesuai dengan nama kalian. Ini defaultnya atau bawaannya adalah buku 6. Kita ganti dulu dengan cara sentuh buku 6-nya, tulisan buku 6-nya. Pilih nama kalian atau ketik nama kalian sendiri. Misal saya kasih contoh Akmal Zaid kelas 7D. Contoh ya. Oke. Setelah itu sentuh di sembarang tempat. Nah, file ini sudah punya nama. Nama filenya adalah Akmal Zaid. Kemudian tugas hari ini adalah kalian mempraktekkan dan mengikuti apa yang Ustadz contohkan dalam video ini. Kalian buat sama persis seperti yang Ustadz buat. Kemudian jika nanti setelah selesai hasilnya di screenshot dan dikirimkan melalui Google Form. Oke, apa yang kita buat hari ini? Hari ini kita membuat sebuah tabel nilai. Kita membuat sebuah tabel nilai. Saya ingatkan kembali bahwa A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah disebut dengan kolom. Sementara yang ke kanan, ke samping, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya disebut dengan baris. Sedangkan yang hijau ini nih, yang hijau ini, nah ini disebut dengan sel. Apa itu sel? Sel adalah titik temu antara kolom B dengan baris Sel adalah titik temu antara kolom dan baris. Yang hijau ini disebut dengan sel B4. Ya, sel B4 itu kenapa? Karena dia berada di kolom B dan baris keempat. Oke, itu diingat ya. Baik, sekarang kita mulai. Silahkan letakkan sel aktifnya ya, sel aktifnya di kolom A1. Di sel A1. Kita isi dengan sebuah data yaitu berupa judul tabelnya dulu kita buat. Judulnya adalah daftar nilai informatika. Ini SMP IT Insan Mandiri. Oke. Setelah selesai diketik, sentuh bagian yang hijau ini ya di kanan atas, klik. Nah, oke. Ini adalah judul. Nah, dalam tabel yang akan kita buat hari ini, kolomnya berupa 1 nomor, yang kedua kolom kedua nama siswa, kolom ketiga kita isi dengan nilai pertemuan 1.
kolom keduanya nilai pertemuan 2. Kolom 3-nya nilai pertemuan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, coba lihat yang kita gunakan mulai dari kolom A sampai kolom E. Langkah selanjutnya, supaya daftar nilai ini terlihat lebih rapi, maka kita buat tulisan daftar nilai SMPT Iman ini berpindah posisinya menjadi ke tengah. Bagaimana caranya supaya pas tengah? Perhatikan. Yang kita gunakan adalah kolom A sampai kolom E. Berarti tengah-tengah antara kolom A dan kolom E. Caranya kita pilih ini, kita blok terlebih dahulu ya. Tarik ke bawah. Nah, kemudian bloknya sampai ke baris kedua, lanjutkan sampai ke E. Karena batas ujungnya tadi yang di ujung kanan adalah kolom E. Nah, setelah seperti ini, setelah diblok seperti ini, kalian bisa memilih ya, saya ulangin. Kalian bisa memilih nih tombol yang ada, tombol tanda panah yang ada di kanan yang ini. Nah, pilih bagian ininya adalah beranda, bagian ini adalah beranda ya. Perintahnya di beranda. Kemudian coba cari tulisan gabung dan tengahkan. Nah, yang ini gabung dan tengahkan. Kalau kita sentuh ini gabung dan tengahkan, maka dia akan menjadi ke tengah ya. Nah, kita sentuh, dia nanya menggabungkan sel hanya mempertahankan nilai kiri dan membuang nilai lainnya. Coba apa yang terjadi? Kita coba lanjutkan. Ternyata betul, dia pindah ke tengah tapi baris keduanya hilang. Wah, gimana dong? Salah ya? Oke, kalau salah jangan khawatir. Caranya ada yang namanya disebut dengan undo atau kembali. Yang mana tombolnya? Yang ini. Nah, ini ada tombol undo atau tombol kembali atau tombol batalkan. Jadi instruksi yang terakhir kita lakukan ternyata salah, maka kita batalkan dengan menyentuh atau mengklik icon tanda panah kembali ini ya. Kita sentuh. Nah, dia kembali seperti semula. Oke, itu cara kembali ya. Lanjutkan, berarti kalau begitu kita pilih dulu satu baris. Pilih yang baris ke-1, diblok ya, disentuh, tahan, terus digeserin sampai E. Hap. Nah, jika sudah, maka lakukan yang tadi, gabung dan tengahkan. Ya, pilih gabung dan tengahkan. Tuh. Sudah ke tengah. Sekarang yang kedua, baris ke-2. Langkahnya sama seperti tadi. Arahkan sel aktifnya ke sel A2, kemudian blok atau pilih sampai di kolom E. Kemudian kembali klik gabungkan dan tengahkan. Nah, selesai. Selanjutnya kita rapihkan yang di bawah. Untuk kolom nomor ini kan terlalu lebar, sementara nomor itu cuma sampai segini doang tuh, sedikit. Jadi kita kecilkan ukurannya. Masih ingat kemarin bagaimana caranya supaya nomornya bisa kolomnya bisa merapat ya, ngecilin gitu kolomnya. Oke, bagus kalau masih ingat. Pilih bagian sentuh huruf kolom A-nya, huruf A-nya. Di bagian bawah lihat ada ratakan. Ya, ratakan yang kanan kiri. Otomatis paskan gitu ya bahasanya. Otomatis paskan. Sentuh. Nah, dia otomatis pas. Lakukan hal yang sama dengan kolom B. Lakukan hal yang sama dengan kolom C. Kolom D juga sama. Kolom E juga sama. Oke. Baik.
Selanjutnya, ini kita isi dengan angka, ya. Contoh saja kita buat sebanyak 5 siswa, ya. 3, 4, 5. Nah, kemudian nama siswanya kita ketik. Saya ambil dari kelas 7A misalnya. Ada namanya 7C ya. Dari 7C ada namanya Ali Akbar. Kemudian ada yang namanya Dava, misalnya Dava Nibrasia. Kemudian dari kelas 7A. Di kelas 7A ada yang namanya Alifa Amalia. Kemudian ada yang namanya Bunga Sabila. Dari kelas 7B ada yang namanya Alkiran. Coba kita ketik Alkiran Nur Iman. Oke. Nah, selesai. Tapi ini kan kelebihan nih, seperti tadi, sentuh huruf B-nya, ya, sentuh kolom B-nya, paskan dengan isinya, sehingga dia melebar sendiri. Oke. Contoh berikutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita anggap saja nilainya adalah, kita isi nilai. Contoh ya, ini contoh aja. Nilainya 90, 92, 80, 85, sama 86. Yang P2-nya nilainya 75, 70, 80, 92, sama 75 juga. P3-nya bebas ya, berapa aja. Jangan 65 deh, kan pinter-pinter. Jadi 89, 88, salah. 88, 76, 76, kemudian 90, misal. Selesai. Nah, sudah berbentuk tabel, tapi coba perhatikan, lihat angkanya, nilainya, ya, nilai yang di sini posisinya di pinggir semua nih, ya, di pinggir. Harusnya kan biar rapi kita buat di tengah. Sama yang ini juga, 1, 2, 3 harusnya biar rapi. Angka ini tuh posisinya di tengah-tengah kotak ini, di tengah-tengah sel. Bagaimana caranya? Nah, kita buat caranya adalah menggunakan alignment namanya. Alignment ya. Alignment. Oke. Seperti biasa, kita sorot dulu nih yang mau kita rubah. Kita sorot, kita pilih ya. Kita blok. Nah, setelah itu sentuh yang ini. Sentuh kiri bawah ada perluas opsi ya. Sentuh. Kita pilih alignmentnya. Alignmentnya itu yang mana? Nih, yang kayak gini. Ini untuk ngeratain ke tengah, ini untuk rata ke kiri, ini untuk rata ke kanan. Kita cobain satu-satu ya. Nih, posisinya dia di beranda, jangan lupa. Posisinya dia di beranda. Karena kalau disentuh dia ada banyak, ada sisipkan, hilang tuh, nggak ada di sini mah. Jadi adanya di beranda. Nah, cari alignment. Kita coba alignment yang kiri. Nah, dia pindah rata semuanya ke kiri. Alignment yang tengah, dia ke tengah, kanan dia ke kanan. Atau yang ini, alignmentnya bawah, tengah, atas. Ya, kita pakai tengah, ini juga tengah, sama supaya rapi. Selesai. Lanjutkan yang ini. Karena kolom C-nya nilai P1, P2, P3-nya sama, maka kita ngebloknya jangan cuma satu kolom, tapi pindahkan sampai ke kolom E. Jadi langsung sekaligus 3 kolom. Alignmentnya pilih yang tengah supaya dia lebih rapi. Nah, sudah selesai begini. Selanjutnya supaya lebih rapi, bagian nomor nama ya,
kemudian nilai P1, P2, P3 atau disebut dengan judul kolom. Nah, judul kolom ini supaya lebih rapi kita buat ini nih. Kita kasih warna ya. Yang kita kasih warna supaya lebih cantik dilihatnya ya. Warnanya Ustadz pilih yang ini aja. Oke, warna abu-abu. Tuh, kan? Jadi untuk judul kolomnya warnanya lebih berbeda sama daftar nilainya. Nah, sudah. Kalau sudah begini, cukup dulu ya. Selesai sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas. Jadi sekali lagi Ustadz ulangin, tugas kalian adalah membuat tabel seperti ini. Ya, membuat tabel daftar nilai informatika SMP IT Insan Mandiri. Persis seperti yang Ustadz lakukan. Ya, persis seperti yang Ustadz lakukan. Setelah jadi seperti ini, seperti biasa, sentuh titik 3 yang ada di kanan atas, sentuh, dan sentuh, klik, simpan. Oke, namanya sudah sesuai nama kamu ya nanti, sesuai nama kamu dan kelasnya. Kalau udah selesai, klik simpan. Ya, simpannya di mana? Simpannya di perangkat ini. Boleh bebas, mau di kartu SD boleh, mau di penyimpanan telepon boleh, mau di dokumen boleh. Kalau saya nyimpannya di dokumen. Oke. Klik simpan yang di bawah. Saya ulangin. Lihat, simpan sebagai, ini bagian bawah ada tulisan simpan. Pokoknya klik simpan aja. Oke. Nah, setelah seperti ini, kalian screenshot. Klik. Screenshot. Nah, kalian beres dah. Setelah selesai di screenshot, kirimkan hasil screenshotan ini ke link Google Form yang Ustadz sampaikan di Classroom. Oke, itu saja ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Kalau ada kesulitan, silahkan japri ke Ustadz, WA Ustadz langsung atau telepon Ustadz. Terima kasih, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.